Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tikuh Bank Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Sebelum memasuki materi, alangkah baik kami memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Saya Faisal Yusuf Afrizal, NIM 1905520232, kelas Akuntansi A2. Saya Anggi Nadila Putri, NIM 1905520002, kelas A2 Akuntansi. Dengan saya, Citra Aulia, dengan NIM 1905520088, kelas A2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konfirmasi Eksternal Standar Audit 505. Di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup, tujuan, prosedur, definisi, dan seterusnya. Yang pertama adalah ruang lingkup. Prosedur konfirmasi eksternal dalam memperoleh bukti audit. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal. Di sini, auditor dalam memperoleh bukti audit itu tidak sembarangan. Auditor harus berdasarkan dengan standar audit 330 dan standar audit 500. Selanjutnya adalah prosedur konfirmasi eksternal. Pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Di sini kita sebelum memiliki informasi, kita harus menentukan nih informasi mana yang diminta atau yang dikonfirmasi. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang kedua ini juga penting bagi prosedur konfirmasi, karena jika kita memilih pihak yang salah, maka prosedur ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi jika kita memilih pihak yang tepat, prosedur ini akan berjalan baik dan seperti seharusnya. Ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Menentukan apakah permintaan yang telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi yang ditujukan kepada auditor secara langsung. 4. Mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjutnya jika berlaku dan dikirimkan langsung kepada pihak-pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya adalah tanggal efektif. Yang pertama, 1 Januari 2013, yaitu emiten. Yang kedua, 1 Januari 2014, non-emiten. Selanjutnya adalah tujuan konfirmasi eksternal. Setiap kegiatan organisasi pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan tujuan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang digunakan sebagai dasar menyatakan opini audit. Selanjutnya kita masuk ke bagian definisi. Untuk tujuan SA, istilah-istilah berikut ini memiliki makna yang pertama, yaitu konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis secara langsung kepada auditor atau pihak ketiga, atau bisa juga disebut pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau dalam bentuk media elektronik lainnya. Yang kedua yaitu permintaan konfirmasi positif, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu ada tanpa respon. Tanpa respon adalah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tengah pihak yang dikonfirmasi. Lalu ada permintaan konfirmasi negatif, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yaitu yang terakhir ada penyimpangan, yaitu suatu proses yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi.
Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu konfirmasi eksternal adalah cara auditor untuk memperoleh bukti audit yang meyakinkan dari luar perusahaan atau bisa juga disebut pihak ketiga. Lalu selanjutnya penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu meminta keterangan tentang alasan manajemen kenapa menolak akan diberikannya permintaan konfirmasi. Yang kedua yaitu mengevaluasi implikasi manajemen atau penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko keterangan dan sifat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang ketiga yaitu jika kedua cara tersebut tidak dapat mengidentifikasi atau tidak dapat mendapatkan bukti yang relevan, maka kita bisa melakukan prosedur alternatif. Prosedur alternatif ini emang ditujukan untuk agar kita mendapatkan bukti audit yang dapat dipercaya. Tetapi jika kedua cara tersebut kita belum juga mendapatkan bukti audit yang relevan, maka kita dapat menggunakan cara yang namanya prosedur alternatif. Prosedur alternatif ini ditujukan agar kita dapat mengidentifikasi bukti-bukti apa yang relevan. Tetapi memang jika prosedur alternatif itu kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti identifikasi masalah tersebut, kita dapat mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak tata kelola yang diatur dalam SA 260. Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini audit berdasarkan SA 705. Lalu dalam konfirmasi eksternal itu ada beberapa ya yang harus ada. Yang pertama yaitu nama perusahaan, baik audit, pihak ketiga, dan KAP. Lalu ada akun yang dikonfirmasi. Lalu ada jumlah saldo akun yang dikonfirmasi, tapi boleh dikosongkan jika memang sudah diposting konfirmasinya. Yang keempat itu ada tanggal saldo akun yang dikonfirmasi. Dan yang kelima itu ada tanda tangan pejabat dan stempel pihak ketiga. Lalu ada hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama itu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi mengenai alasan manajemen menolak kenapa mereka tidak mau dikirimkan permintaan konfirmasi. Jadi jika auditor ini mengidentifikasikan adanya faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, maka auditor ini harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Jadi memang bukti auditnya itu harus jelas, harus relevan, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang jika salah satu cara itu kita belum menemukan jawaban dari keraguan kita harus mengidentifikasi masalah-masalah lain agar resiko kesalahannya juga tidak ada sedikit. Yang kedua yaitu jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor itu harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. Jadi seperti tadi, memang jika kita belum mendapatkan buktinya, kita harus mengidentifikasi kesalahan penyajian material itu yang sangat relevan. Apakah ada indikasi kecurangan atau kesalahan lain? Jadi harus diidentifikasi satu-satu sampai kita menemukan bukti audit yang tepat dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu jika dalam kasus ini tanpa respon, dalam kasus tanpa respon ini, auditor itu harus melakukan prosedur alternatif seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi memang jika prosedur alternatif ini kita juga belum menemukan bukti audit yang relevan, kita harus mengkomunikasikannya dengan pihak yang sudah saya sebutkan tadi pada slide sebelumnya. Lalu penggunaan respon terhadap konfirmasi positif ini diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Jika audit telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti yang diperlukan oleh auditor.
Nah, jadi memang kalau sudah penggunaan respon terhadap konfirmasi ini sudah positif, maka prosedur audit alternatif itu tidak dilakukan tidak apa-apa karena memang kita sudah memperoleh buktinya. Lalu terjadinya penyimpangan. Nah, auditor ini harus melakukan investigasi penyimpangan apa yang terjadi, kesalahan apa yang ada, kecurangan apa yang ada. Ini dilakukan adalah untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian atau memang karena itu adalah adanya alasan dalam penyajian tersebut. Di sini ada jenis konfirmasi itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Kalau positif itu biasanya adalah saldo relatif besar, pelanggannya sedikit dan SPI-nya lemah. Tapi jika konfirmasi itu negatif, maka saldo relatif kecil, pelanggannya banyak dan SPI-nya kuat. Konfirmasi positif ini ada dua. Yang pertama yaitu jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup layak. Yaitu jenis konfirmasi. Jenis konfirmasi ini ada dua, yaitu konfirmasi negatif dan konfirmasi positif. Memang konfirmasi positif ini lebih baik daripada konfirmasi negatif. Konfirmasi positif ini ada tiga, yaitu saldo relatif besar, pelanggannya sedikit, dan SPI-nya lemah. Kalau negatif itu saldonya relatif kecil, pelanggannya banyak, dan SPI-nya kuat. Konfirmasi positif itu bisa dilakukan dan agar mendapatkan bukti audit yang relevan, dan jika sudah menemukan bukti audit pada konfirmasi positif ini tidak perlu dilakukannya lagi prosedur alternatif. Tapi jika memang dalam konfirmasi positif ini kita belum menemukan bukti audit yang relevan, kita harus menggunakan prosedur alternatif. Tapi memang jika prosedur alternatif ini kita lakukan tapi kita memang belum juga menemukan bukti audit yang relevan, kita harus mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Selanjutnya itu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif ini merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor ini tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur alternatif substantif tunggal untuk ditujukan suatu resiko yang menentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika memang terdapat hal-hal yang pertama, yaitu sudah menentukan resiko, auditornya sudah menentukan resiko kesalahan penyajiannya, terus populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif ini terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan yang sangat rendah, jadi memang penyimpangannya harus sangat rendah sekali. Yang keempat yaitu auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya mengenai langkah-langkah konfirmasi eksternal. Untuk langkah yang pertama, jika perusahaan setuju untuk melakukan konfirmasi, maka auditor harus mengevaluasi hasil konfirmasi tersebut. Nah, apakah konfirmasi boleh dilakukan? Jika iya, maka memilih item untuk dikonfirmasi. Namun, jika tidak, auditor harus mendokumentasi alasan tidak melakukan konfirmasi tersebut. Yang kedua yaitu jika dapat melakukan konfirmasi, maka harus merancang permintaan konfirmasi dan memilih pihak ketiga, serta melakukan kontrol atas konfirmasi pihak ketiga. Namun jika tidak, maka lakukan prosedur alternatif. Nah, untuk hasilnya sendiri itu, jika mendapatkan hasil konfirmasi, maka harus mengevaluasi hasil konfirmasi sesuai dengan saldo laporan keuangan dan sesuai dengan kehandalan bukti audit konfirmasi. Apabila tidak, maka harus mengirimkan konfirmasi yang kedua dan melakukan investigasi perbedaan, atau bisa juga dengan melakukan prosedur alternatif. Akun-akun yang dikonfirmasi.
Tujuan dilakukan konfirmasi akun-akun ini untuk memastikan bahwa saldo yang tertera di laporan keuangan itu sudah representatif dan disajikan secara wajar. Untuk akun yang pertama yaitu piutang. Konfirmasi piutang digunakan untuk memastikan bahwa auditi memiliki saldo piutang sesuai dengan saldo di laporan keuangan. Yang kedua adalah hutang. Konfirmasi hutang digunakan untuk memastikan bahwa auditi memiliki saldo hutang sesuai dengan saldo di laporan keuangan. Yang ketiga, modal. Konfirmasi modal digunakan untuk memastikan bahwa auditi memiliki saldo modal sesuai dengan saldo di laporan keuangan. Yang keempat adalah bank. Konfirmasi bank digunakan untuk memastikan bahwa auditi memiliki saldo bank sesuai dengan saldo di laporan keuangan. Yang terakhir adalah konfirmasi hukum. Konfirmasi hukum digunakan untuk memastikan bahwa auditi tidak memiliki keterlibatan hukum yang dapat mengganggu going concern perusahaan. Untuk materi selanjutnya mengenai ukuran sampel konfirmasi. Ada beberapa pertimbangan dalam mengukur sampel konfirmasi. Yang pertama, materialitas. Materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi dan pertimbangan seseorang yang meletakkan kepercayaan terhadap salah saji tersebut. Yang kedua, inherent risk adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Yang ketiga yaitu control risk adalah risiko salah saji material yang tidak dapat dicegah oleh internal kontrol entitas. Yang keempat, luasnya prosedur substantif yang dilakukan. Maksudnya, berdasarkan pada prosedur-prosedur konfirmasi eksternal yang sudah kami jelaskan tadi di awal. Yang kelima, jenis konfirmasi yang dilakukan. Pada umumnya, konfirmasi negatif lebih membutuhkan sampel yang lebih besar. Untuk materi yang terakhir mengenai pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi, menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi, atau dapat menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak dapat direspon. Yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor. Ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor, dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut oleh SA. Jika Anda mencari universitas terbaik swasta di Semarang, Universitas Tikubang Semarang menjadi salah satu pilihan bagi Anda. Karena Unisbank memiliki program studi akuntansi yang sudah terakreditasi A. Mengapa harus akuntansi? Karena jika Anda berkarir di BUMN, swasta, maupun negeri, pegawai negeri, pasti sektor-sektor ini memiliki bagian keuangan. Karena bagian keuangan itu terpenting dalam suatu perusahaan. Karena kita mencatat, menghitung, dan melaporkan agar perusahaan tersebut mencapai tujuan dengan baik. Di sini Unisbank juga memiliki dua kelas, yaitu kelas pagi dan kelas reguler sore untuk karyawan. Jika kita kuliah dan bekerja, banyak manfaatnya. Kalau kita kerja sambil kuliah, pertama kita mendapatkan jasa, kedua kita mendapatkan pengalaman. Pengalaman tersebut kita bisa bawa ke jenjang selanjutnya atau pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya yang sebelum memiliki ijazah S1. Dan kita mengapa harus belajar akuntansi? Karena belajar akuntansi bisa menjadi akuntan dan bisa menjadi auditor. Seperti semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki korupsi yang begitu banyak, membuat negeri ini tidak bisa memaju dan menjadi negara berkembang terus.
Kalau kita menjadi auditor, kita bisa mengecek dan menganalisa pendapatan perusahaan kita dan pengeluaran perusahaan kita dan mencegah terjadinya korupsi. Karena penting juga belajar akuntansi. Dan di Unisbank sendiri kita hanya belajar tentang berhitung, menganalisa atau melaporkan akuntansi, tetapi kita belajar namanya leadership, manage waktu, dan motivasi di depan kita selanjutnya. Jika Anda setelah lulus dari Unisbank tidak ingin bekerja di sektor-sektor BUMN, swasta ataupun negeri, Anda juga bisa membuka usaha sendiri. Di Unisbank, di program studi akuntansi juga kita belajar namanya dengan wirausaha. Kita diajar dengan berwirausaha, kita menjual, memasarkan, dan menghitung. Dengan skill akuntansi kita bisa membawa usaha kita lebih maju dan berkembang dan memiliki laba yang banyak. Dan kita memiliki belajar manajemen strategi, cara menjual produk, memasarkan produk, dan membuat produk itu menjadi brand yang besar. Maka dari itu, jika Anda juga tidak ingin bekerja di perusahaan, tapi ingin membuka usaha, Unisbank bisa membantu Anda dalam meraih cita-cita Anda. Maka dari itu, jika Anda masa depan Anda ingin lebih cerah, maka bergabunglah bersama kami di sini, di Universitas Tugu Bang Semarang. Jadi kenapa sih kita tuh harus kuliah di Unisbank, apalagi di jurusan akuntansinya? Ya, selain yang dijelaskan oleh Mas Faisal tadi, salah satu alasannya yang lain itu Unisbank ini merupakan salah satu PTS terbaik di Kota Semarang, dan tentunya prodi akuntansi ini sudah terakreditasi A, dan Unisbank ini bisa menjadi salah satu ajang kita untuk membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kenapa kita harus memilih program akuntansi? Sebenarnya semua jurusan itu sama aja, mau akuntansi, manajemen, dan lain-lain itu sama saja, tergantung usaha dan niat kita. Dan salah satu yang faktor pendukungnya yaitu memang kampusnya, dan Unisbank ini karena memang sudah terakreditasi A di jurusan akuntansinya, memang baik untuk kita untuk melanjutkan di universitas ini. Dengan kita masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi ini, memang orang-orang akuntansinya itu memang lebih teliti ya. Kalau orang akuntansi itu dituntut untuk teliti. Jadi kita dalam sistem belajarnya itu memang akuntansi sangat-sangatlah rumit, sangat-sangatlah harus satu-satu. Jadi nantinya kita akan terbiasa oleh ketelitian. Dan juga untuk berhitung nanti kita juga sudah lancar, karena memang akuntansi tidak terlepas dari perhitungan. Karena dan juga jurusan akuntansi ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, atau kita sebagai lulusan dari akuntansi kita juga bisa jadi wirausaha seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi memang jurusan akuntansi adalah salah satu faktor penentu masa depan kita ya, karena memang jurusan akuntansi ini sangatlah luas untuk kita mau kemana, karena banyak dibutuhkan juga, tergantung niat dan usaha kita. Dan memang tidak dipungkiri Universitas Tugu Bang Semarang ini adalah salah satu PTS terbaik di Kota Semarang, dan prodinya juga sudah terakreditasi A. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak masuk ke Universitas Tugu Bang Semarang. Terima kasih. Nah, teman-teman di sini jangan ragu lagi untuk menjadi mahasiswa Universitas Tugu Bang Semarang. Selain menjadi PTS terbaik di Kota Semarang, Unisbank juga letaknya strategis. Yang kampus 1 berada di Kendeng dan kampus 2 berada di Mugasari. Yang di Mugasari ini diperuntukkan untuk kelas karyawan tentunya, sehingga mudah diakses dari segala daerah, terutama bisa dekat dengan Simpang 5, Pandanaran, Tugu Muda,
Kemudian alasan yang kedua yaitu Unisbank memiliki fakultas yang beraneka ragam dan program studi yang sangat bermacam-macam, sehingga bagi para fresh graduate nih, anak-anak STM maupun SMA bisa banget untuk bergabung menjadi mahasiswa Unisbank, karena di Unisbank ini kita dapat berkembang, kita dapat mengasah pikiran, yang mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk alasan yang ketiga, Unisbank juga menyediakan kelas karyawan dan kelas reguler. Nah, untuk kelas karyawannya sendiri, buat kalian para manusia-manusia kuat yang paginya kerja dan sorenya kuliah nih, bisa banget untuk bergabung di Unisbank. Selain itu juga jam kuliahnya untuk karyawan kan mulainya jam 6. Jadi untuk kita para pekerja bisa setelah bekerja bisa langsung kuliah. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Unisbank hebat. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan, ilmu-ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Semoga nantinya kepakai juga ya waktu teman-teman mendapatkan materi ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dalam isi materi, dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman di rumah semua sehat ya, karena memang kondisi yang sekarang ini yang berganti dari musim panas ke musim hujan, terus masih dalam suasana corona, dan kita semua masih daring yang tentunya mungkin pembelajarannya begitu-begitu saja. Jadi semoga dengan adanya video ini dapat memberikan tambahan materi ya untuk teman-teman semua yang mungkin belum teman-teman dapatkan atau bosen baca buku terus, jadi bisa nonton video YouTube gitu. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.
Untuk langkah yang pertama, jika auditor setuju. Itu tuh tindakan ini. Nggak betul belum? Gitu. Motornya lo. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Sumpah. Kredit. Bah. Kami ayam mas Firmo. Sangat salah. Apabila kita Sebelum memasuki materi, alangkah baik 05 konfirmasi eksternal. Menentukan pihak yang tepat. Monokretos, bukti konfirmasi sesuai dengan Ini dikat ya, apa kan? Atau menyediakan, Mas aku tuh salah mocong, aku nengkirnya negatif, nengkirnya mocong positif. Kamu alam-alam gue mau cone. Saya Anggina Dila Putri, Saguyu. Kamu Saya untuk tujuan standar akuntansi, apa standar audisi aku ini? Standar audisi. Jangan mencet ini. Hah? Oh aku ya, kasih dipencet kamu. Saya Anggina. Boleh nih, Ra? Ya boleh nih. Sepeda motor lewat. Sepeda motor lewat. Berisi tentang menentukan apakah permintaan yang dialamatkan dengan tepat. Ya mas.
maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisah aku kiri kowe kanan wis beda